Wah, guys, ini di DTC nih kayaknya udah mulai ngeri-ngeri sedap nih ya. Gue kaget kemarin ada berita di DTC bikin berita demi kepastian hukum pajak harusnya dikenakan tanpa diskresi. Ini kayaknya DTC udah mau main-main dengan DJP ya. Apakah berani DTC melawan DJP? Apakah nggak takut dipecat dari IKPI? Kita nggak tahu teman-temannya. Oke, mari gua sampaikan beritanya supaya teman-teman tahu ya teman-teman ya. Ini bikin gue kaget juga ya bagaimana DTC berani membuat berita seperti ini ya. Ini luar biasa ya. Sebuah terobosan, sebuah breakthrough dan kita salam respect ya buat DTC ya. Respect kita sebagai pengacara pajak, sebagai konsultan pajak harus berani melawan teman-teman ya apabila ada oknum yang nggak beres di pemerintah. Oke. Eh, ini judul berita teman-teman ya. Demi kepastian hukum, pajak seharusnya dikenakan tanpa diskresi. Jadi apa itu diskresi? Diskresi itu adalah ketika orang pajak menetapkan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan diskresi, berdasarkan kemauan gue begini, karena gue punya kewenangan, katanya si orang pajak, gitu ya. Gue punya kewenangan untuk melakukan A dan mengatakan B tanpa dasar hukum. Oke, itu yang gue tangkap ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya. Itu definisi diskresi, di mana kepala kantor diberikan diskresi itu. Contohnya gini, contohnya di kantor pajak itu boleh minum kopi berapa berapa liter sehari. Nah, itu kan diskresi, diberikan kewenangannya kepada si kepala kantor, dia menentukan, nggak ada undang-undangnya, gitu kan? Nah, tetapi dalam hal menetapkan pajak kepada si wajib pajak, bagaimana? Nah, ini yang lagi dipermasalahkan oleh di DTC ya, kita baca. Ini Pak Darussalam, teman-teman yang belum tahu ya, Pak Darussalam the best ya, the best dari the best konsultan pajak di Indonesia ya. Founder DTC Pak Darussalam dalam fokus group discussion bertajuk Pajak dan HAM ya, mencari keseimbangan antara diskresi dan kepastian hukum yang lebih baik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komwasjak ya hari Selasa. Jadi ternyata ini acara dibikin oleh Komwasjak. Jadi seperti yang sudah gue sampaikan ya, Komwasjak adalah lembaga yang buang-buang duit saja ya. Ada Pak Uceng di situ. Yang teman-teman yang nggak tahu ya, Pak Uceng ada di situ, salah satu pelopor demokrasi, salah satu bintang filmnya Dirty Vote ya. Ternyata dia juga tidak bisa berkutik ya di Komwasjak gitu. Karena banyak sekali pengaduan-pengaduan orang, termasuk pengaduan gue yang tidak diproses ya. Halo Pak Uceng, bagaimana kabarnya? Ini di titik ya, pajak seharusnya dikenakan oleh otoritas pajak berdasarkan undang-undang yang telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR, bukan berdasarkan pada diskresi. Jelas, teman-teman, jelas ya. Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 kalau nggak salah ya. Indonesia itu negara hukum, bukan negara bapaknya si oknum, bukan negara si neneknya si kepala kantor, bukan. Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal belum menentukan perpajakan, menentukan eh, pengenaan pajak kepada wajib pajak, maka tidak boleh pakai diskresi, harus pakai undang-undang. Jelas ya, berani loh di DTC ngomong gini loh. Gila, luar biasa ya. Waduh, nanti disentil nih sama sama gitu. Founder dari TTC Darussalam mengatakan, ini biasa teman-teman ya, orang udah kaya ya kayak Darussalam begini nih, udah berani ngelawan nih, biasa ya. Founder dari TTC Darussalam mengatakan, undang-undang adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR selaku wajib pajak. Betul ya. Jadi kita nih wajib pajak itu diwakilkan oleh DPR bersama pemerintah membuat hukum, membuat undang-undang yang kita sudah sepakati bersama. Oke? Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Clear, teman-teman, clear. Supaya apa? Supaya nggak boleh nih KPPA kok diskresinya begini, KPPB kok beda diskresinya, KPPC kok beda lagi diskresinya. Kenapa? Karena diberikan kewenangan yang berbeda-beda. Matilah wajib pajak digituin ya. Kok di KPPA boleh, KPPB nggak boleh? Nggak bisa begitu. Kalau dalam hal untuk wajib pajak ya. Kalau untuk internal kalian silahkan deh KPP masing-masing ya. Tetapi kalau untuk penetapan pajak kepada wajib pajak tidak boleh pakai diskresi, harus pakai hukum. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum bagi wajib pajak, supaya orang nggak bingung, supaya tidak ada perbedaan standar di berbagai KPP yang berbeda-beda. Gitu kata Pak Darussalam. Luar biasa ya, ngeri banget nih Pak Darussalam ya. Kesepakatan bersama itu adalah kepastian. Jangan ada yang di luar kesepakatan bersama. Ini Komwasjak dengar nggak sih? Ini yang turun tangan langsung bosnya di TTC loh. Ini Komwasjak jangan-jangan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ini ya. Komwasjak, halo Pak Uceng. Jangan kami dikenai pajak berdasarkan diskresi katanya.
Ini ungkapan hati seorang Darussalam, seorang praktisi pajak. Berarti kan dia mengalami sendiri ya, bukan cuman gua ya, bukan cuman Anda teman-teman ya, tetapi Pak Darussalam juga mengalami ini ya. Pajak adalah kesepakatan bersama antara pemerintah yang mewakili negara dan DPR yang mewakili wajib pajak. Jadi sesederhana itu menurut kami wajib pajak, kata Pak Darussalam ya, dalam fokus grup discussion bertajuk Pajak dan HAM, mencari keseimbangan antara diskresi dan kepastian hukum yang lebih baik di Indonesia diselenggarakan oleh Komwasjak. Apa sih gunanya Komwasjak bikin acara beginian? Gue bingung. Apakah ada tindak lanjutnya? Apakah Komwasjak bisa memberikan rekomendasi? Nggak ngerti nih Komwasjak apa kerjaannya nih. Sayangnya, Darussalam menilai konstitusi di Indonesia masih belum memberikan perlindungan secara optimal terhadap hak-haknya wajib pajak ya. Pasalnya, Undang-Undang Dasar hanya mengatur tentang kewenangan pemerintah untuk mengenakan pajak tanpa memuat prinsip pengenaan pajak dari sudut pandang wajib pajak. Iya dong? Iya. Jadi, undang-undang hanya bilang eh, pemeriksaan pajak itu begini-begini, tetapi nggak bilang dari sudut pandang wajib pajak begini-begini, nggak ada ya. Padahal di negara lain katanya Pak Darussalam nih ya. Nah, bukan gua ngomong teman-teman ya, kata dia nih ya. Hak wajib pajak untuk tidak dikenai pajak secara berlebihan justru diatur dengan tegas dalam konstitusi. Tegas teman-teman ya, tegas nih. Gua punya klien teman-teman ya dikenain pajak 5 miliar. Duit dia cuma 40 juta di rekening. Bisa kena pajak 5 miliar. Kenapa? Karena nggak pakai otak itu oknum. Ya, karena pakai diskresi. Bercanda teman-teman ya. Misal, Spanyol. Setiap orang harus berkontribusi terhadap pembayaran belanja publik. Tetapi, sesuai dengan kemampuan ekonomisnya melalui sistem pajak yang adil, tidak boleh bersifat berlebihan. Jadi ada dua sudut pandang. Ini betul teman-temannya setuju teman-teman ya. Jadi jangan sampai orang dikenain pajak yang berlebihan di luar kemampuan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemerasan. Yang terjadi adalah korupsi. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi pemberian uang di bawah tangan alias gratifikasi atau korupsi ya. Pada level undang-undang, Darussalam mengatakan peraturan undang-undang perpajakan seharusnya tidak membuka ruang bagi otoritas pajak untuk menerapkan diskresi. Setuju Pak Darussalam? Apakah Komwasjak akan mengikuti saran Bapak? Aduh, Komwasjak. Mengikuti Lase Lehis, Darussalam mengatakan ketentuan terkait dasar pengenaan pajak dan tarif pajak seharusnya tidak diatur oleh eksekutif sendiri. Iyalah, dia yang menentukan, dia yang bikin aturannya, dia yang menghukum, dia yang menetapkan, dia juga yang proses keberatan. Kan satu komplotan, gimana Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya? Lu yang bikin aturan, lu yang juga yang bikin yang hukumnya, lu juga yang bikin apa namanya? Hukumannya, sanksi bunga denda, nanti kami masih keberatan, ke lu lagi. Ya sama aja omong kosong, Sri Mulyani, Sri Mulyani. Taxable income dan tax rate itu tidak boleh didelegasikan ke eksekutif karena yang namanya pajak adalah terdiri dari taxable income dan rate ya. Ada taxable income, ada rate. Sehingga kita perlu sepakati di DPR dan tidak boleh ada lagi aturan-aturan turunan yang memungkinkan pemerintah untuk menentukan taxable income dan rate. Nah, jadi gini loh. Kadang-kadang gini teman-teman ya. Di undang-undang ngomongnya begini, tetapi di PMK ngomongnya berbeda. Itu cilaka. PMK kan peraturan Menteri Keuangan yang tidak disepakati dengan DPR dong. Ya kan? PMK itu dibikin oleh Menteri Keuangan, tidak disepakati dengan kami wajib pajak. Tetapi PMK aturannya malah tidak sama dengan undang-undang. Sedangkan yang disepakati antara wajib pajak dengan pemerintah negara adalah undang-undang. Itu cilaka, Bos, ya. Jadi Kementerian Keuangan diberikan kewenangan yang berlebihan untuk menentukan taxable income dan rate-nya sekaligus di dalam peraturannya sendiri yang tidak pakai undang-undang. Matilah kita digencet sama si oknum. Itu yang terjadi teman-teman di lapangan ya, di negeri Konoha. Guna menciptakan kepastian kepada wajib pajak, Darussalam mengatakan regulasi harus mengatur dengan jelas siapa yang dikenai pajak, apa yang menjadi DPP, berapa yang harus dibayar, dan bagaimana cara mengenakan pajaknya. Harus jelas diatur di regulasi. Aduh, capek gua. Pak Darussalam mungkin juga udah berbuih-buih ya ngomong sama oknum ya. Kalau kita sepakat certainty dalam perpajakan, harus pasti ya, tidak ada diskresi. Ada 4 prinsip kepastian yang itu tidak boleh pakai diskresi. Pemerintah sudah diberi kewenangan untuk mengenakan pajak. Tolong kami diberi kepastian. Betul teman-teman ya, betul. Contohnya nih, contoh paling gampang nih. Pemeriksaan pajak bisa melewati 6 bulan. Itu kan cilaka, bos. Negara mana yang bisa begitu ya? Di undang-undang nggak disebutin berapa jangka waktu pemeriksaan. Begitu masuk ke PMK, disebutin maksimal 6 bulan. Dalam prakteknya, melewati 6 bulan.
Terus si oknum bilang apa? Si oknum bilang, "Kami nggak langgar undang-undang." Mampus kita digituin sama oknum, mampus ya. Darussalam mengatakan, bila kepastian pajak tidak tercapai, sengketa antara otoritas dan wajib pajak berpotensi meningkat. Bukan hanya meningkat, teman-teman, yang gua aja barusan masukin gugatan kemarin 2 biji, ya. Barusan minggu lalu gua masukin gugatan 2 biji, ya. Nah, kenapa? Karena diskresi, karena orang pajak tidak melaksanakan undang-undang. Dia melaksanakan apa? Perintah bosnya, perintah diskresi dari kepala kantornya. Ya kita gugat dong ke pengadilan kalau begitu caranya, ya. Bila sengketa pajak terus terjadi, terdapat dua konsekuensi yang timbul, yakni satu, tergerusnya kepercayaan terhadap sistem pajak. Betul, teman-teman yang setuju dengan Pak Darussalam. Dan meningkatnya biaya kepatuhan, cost of compliance. Betul ya. Jadi, gara-gara banyak sengketa di pengadilan, orang jadi nggak percaya sama DJP. Ya, lu kira orang diam-diam aja? Orang ngeliatin loh video-video gua dengan pengajaran pajak, bukan cuman gua asal-asal publis, orang ngeliat loh, orang memantau. Oke, walaupun silent majority ini ya, tapi orang melihat, ya, orang tahu. Ini brengsek nih si oknum nih. Orang tahu, ya, kepercayaannya terhadap sistem pajak turun. Yang kedua, biaya kepatuhannya. Kan gue cas orang, ada sih yang gue kasih gratis, tetapi ada yang gue kasih bayar, ya. Bahkan kalau bayar mahal gitu ya. Kalau orang bayar mahal, meningkatlah biaya kepatuhan, cost of compliance yang meningkat. Akhirnya apa? Akhirnya kan negara yang dirugikan juga ya. Orang harusnya bayar pajak sekian, tapi malah diperas, akhirnya orang nggak mau bayar. Akhirnya orang pakai pengacara, gitu. Dan yang paling cilaka adalah yang kasihan itu wajib pajak. Wajib pajak yang kasihan mesti bayar sekian-sekian banyak uang, gitu ya. Tingginya cost of compliance timbul akibat banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dan otoritas untuk bersengketa di pengadilan. Luar biasa ya Pak Darussalam ini tepat banget teman-teman, ini tepat banget dan mengena banget ya. Kalau kaum pajak itu pakai otak, punya hati, pasti dia paham maksudnya ya. Gila ya. Jadi ketika terjadi sengketa, teman-teman ya, itu yang ribet bukan cuma wajib pajak, yang ribet juga otoritas pajak ya. Orang pajak juga ribet, mereka mesti meeting, mesti bikin tim, mesti bikin draft balasan, mesti bersidang, kemudian di live-in sama si bangsat si Awan nih kan. Gitu kan. Jadi mereka juga susah, teman-teman ya, tidak gampang. Jadi sebenarnya semua pihak itu inginnya tidak ada sengketa. Ya kan? Semua pihak pengen cepat selesai. Kita sebagai wajib pajak pengen cepat selesai. Orang pajak juga pengen cepat selesai. Supaya apa? Supaya bisa move on gitu kan. Tetapi sengketa muncul akibat arogansi dari oknum pajak. Akibat apa? Diskresi yang kata Pak Darussalam tadi ya. Orang pajak menentukan pajak kepada wajib pajak pakai diskresi, bukan pakai hukum. Matilah kita kalau digencet sama oknum begitu, ya kan? Nah, sehingga terjadilah upaya hukum dan sengketa di pengadilan yang tidak perlu sebenarnya. Gitu, itu kata Pak Darussalam. Nah, pertanyaannya, apakah Sri Mulyani peduli dengan orang-orang seperti kita, dengan Pak Darussalam yang sudah menjadi pembayar pajak terbesar ya di wilayahnya gitu ya. Mudah-mudahan Sri Mulyani mendengar berita ini ya dan sampailah kepada Pak Prabowo sehingga tolong dong petugas pajak jangan pakai diskresi dong, pakailah undang-undang ya. Kenapa? Karena kita adalah negara hukum, Indonesia negara hukum. Thank you teman-teman, semoga terbantu.